rasis, jika kemarin Firdaus Oyobo menyatakan bahwa dirinya telah pecah kongsi dengan Jindan dan Haji Ridwan, kini pengacara dukun ini menggebu-gebu mencurahkan kekecewaannya ditinggalkan kliennya yang saat ini sudah bergabung ke kubu Dr. Richard Lee. Padahal setelah yang kita ketahui, Jindan ini sebelumnya meminta bantuan pada Firdaus Oyobo untuk mendampingi dirinya memenjarakan Dr. Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik. Saya nggak begitu kenal Jindan. Jindan itu baru 5 hari kenal saya. Udah gitu dia berkhianat. Saya ditelepon Haji R, katanya saya diminta untuk menjadi pengacaranya Haji R. Karena Haji R dituduh oleh Marcel Radival atau pesulap merah atau dukun merah itu sebagai orang yang menuduh dia sebagai dukun, cabul dan penipu. Datanglah saya ke Duren 3, rumahnya dia dari Bumi Serpong Damai ke Duren 3. Dari rumah saya di BSD ke Duren 3. Lantas setelah nyampe ke Duren 3, saya ditunjuk sebagai kuasa hukum. Nah, saya bilang nanti dulu, alas hak hukumnya apa kalian? Ini pagi katanya, forum pembulu alam gaib. Oh, mohon maaf, tidak ada bahasa dukun di sini. Coba cari apa lagi organisasi yang kalian punya. Oh ada. Saya ingat, saya juga pernah mendirikan LSM. LSM apa? LSM TPHDI. Tapi paranormal, hipnoterapi, dan dukun Indonesia. Itu ada dukun masuk deliknya. Kalau memang Marcel mengatakan bahwa dukun itu cabul dan penipu, masuk, saya bilang. Ayo udah bikin surat kuasa. Lalu Jindan pada saat itu mengajukan diri. Ajak saya dong, saya juga mau wawancara, saya juga mau membela guru saya. Biar masyarakat tahu. Lalu kita ke Polres, laporannya masuk ternyata. Diterima. Lalu Jindan dengan semenggebu-gebunya menantang Marcel adu tembak. Kan itu mulai viralnya. Gitu loh. Dia memohon, padahal dia tuh sebenarnya orang di luar dari kuasa. Tapi Haji Ridwan bilang, ini dukun juga. Karena dia masuk kelompok kami. Oh oke. Benar dukun Pak Haji? Benar, ya udah. Lantas sekarang udah viral kok dia loncat katanya dia bukan dukun, bingung saya. Sekarang malah berbalik harmonis bersama orang-orang yang telah menghina mereka atau yang diduga telah melecehkan mereka, kan saya bingung jadinya. Jadi saya dipanggil oleh kalian ini sebagai apa? Diduga ya dengan kelicikannya si DR. Dia DR-nya kan terkenal licik. Orang dipancing, direkam, nah ini yang membuat efek jerah. Nah, ketemu dia, pengacara Ribo Dabo, saya, ribut boleh, damai boleh. Nah, saya bilang, gue ikutin lu mau kemana? Nah, gue ikutin. Mau kemana? Mau ribut boleh, damai boleh, perang boleh, ancur-ancuran boleh, senang-senang boleh. Nah, saya bilang, saya ikutin terus. Nah, hari ini saya membuktikan profesionalisme para dukun dan termasuk saya sebagai pengacara dukun. Kami tidak mencari jalan podcast. Gitu loh. Tidak mencari jalan podcast sana, podcast sini, dukun itu pelacur, dukun itu penipu, tidak. Kalau memang deliknya ada, korbannya ada, ya kami laporkan. Ketimbang harus cerita sana, cerita sini, cari pembenaran bahwa ini dukun, ini ada loh pembuktiannya. Pembuktian itu ada di pengadilan, bukan di luar pengadilan. Memangnya kamu sebagai apa? Hah? Kamu aja dukun kok. Pembuktian untuk apa? Gitu. Pembuktian itu ada di pengadilan melalui hukum acara pidana atau perdata. Pembuktian namanya. Kalau pembuktian di jalanan itu pembuktian liar, ilegal. Lantas kamu siapa? Mau bukti-buktiin perbuatan orang? Hah? Jangan bikin pergeseran pemikiran orang. Lah saya pernah lihat dia jadi dukun kok. Ngejampe-jampein si Dennis Cadel pakai air. Bohong, balihong, jabar hong. Gua tukang bohong, lu juga bohong. Ada dia baca. Hah? Karena ada view podcast ya. Kalau dia bilang bukan dukun, ngapain dia? Hong, balihong, jabar hong. Gua tukang bohong, lu kena bohongan. Hah? Beberapa kali dia praktek perdukunan di si Dennis. Jadi tidak ada alasan dia tidak menjadi dukun. Kalian bisa bayangkan gak sih pemirsa rasis, betapa sakit hati dan kecewanya Firdaus Oyobo yang sudah berani pasang badan, bahkan rela dibully oleh masyarakat Indonesia.
hanya demi seorang pria yang mengaku Habib sekaligus dukun tersebut. Firdaus Oyuwobo pun mengaku sempat cekcok lantaran pembicaraannya bersama Dr. Lee Chatli melalui telepon genggam yang dibocorkan oleh dokter kecantikan itu. Dari Dr. Lee Chatli mungkin ke Dr. RL ke Haji Ridwan ke grup. Sehingga saya cekcok dengan Haji Ridwan. Bukan cekcok sih, sempat berdebat panas lagi. Grup sendiri. Ya akhirnya kita sadari bahwa itu trik adu domba dari si Dr. RL ini. Akhirnya mereka Haji Ridwan pun sudah damai dengan saya, udah maaf-maafan. Kita sadari dengan dewasa, oh ternyata kita diadu domba sama Dr. RL. Ya lu udah tahu diadu domba ngapain ke sono? Hah? Kalau mau duit 10 juta, 20 juta di rumah gue ada. Mau 50 juta, 100 juta ada gue. Mau cash 1 miliar ada. Ngapain cari duit receh? Gue sanksi sama dia, dokter bukan, jangan-jangan ini orang cari masalah terus di bangsa ini kan gitu. Kalau dokternya di rumah sakit lah, atau di kliniknya. Ini podcast karena podcast ini cari kesalahan orang, ngancurin tanpa memikirkan hak-hak orang. Tanpa memikirkan masa depan orang, dihancurin orang itu. Maunya dia, sekarang gantian. Nah, nih lo lawan pengacara Ribo Dabo nih. Gua hancurin lo, nih. Hah? Nih pengacara Ribo Dabo. Lo ngancurin lo, gua hancurin lagi. 10 tahun nih. Ya. Jadi jangan lu pikir lu hebat di sini. Karena maaf bilang Ribo Dabo nih. Tapi kali ini udah nggak bisa maaf deh karena lu udah banyak nyelakai orang. Aduh, apakah benar ada unsur adu domba dari Dr. Lee Chatli terhadap Firdaus Oyuwobo dan Jindan? Eits, yang harus kalian ketahui nih ya pemirsa rasis, di kanal YouTube-nya Dr. Lee Chatli secara terang-terangan dokter itu mengatakan bahwa Jindan telah dicuci otaknya sehingga mau melakukan segala pembuktian yang membuat dirinya sendiri dihujat oleh khalayak ramai. Bahkan saat ini Jindan sudah menerima endorse dari klinik kecantikan Dr. Lee Chatli loh pemirsa. Apakah hanya demi sebuah popularitas, Jindan ini rela menggadaikan harga dirinya dengan mencapakan pengacaranya yang telah mengorbankan kerusakan namanya di mata netizen? Ya, saksikan terus Rasis Infotainment. Pastinya kita akan sajikan berita menarik, terupdate dan terpercaya. Karena rasis, rumor artis dan selebritis bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.